sehat selalu buat kita semua. Pemirsa di manapun berada, kami saat ini berada di Hotel Aspang Kota Batu, yang mana kita mengikuti jalannya kegiatan sosialisasi pencegahan terorisme dan radikalisme yang digelar oleh Kesbangpol Pemerintah Kota Batu pada tahun 2004. Seperti apa nanti kita tanyakan kepada narasumber kami dari Bapak Alfian sebagai Kepala Bidang Kesbangpol, dan ada narasumber kami yang kedua nanti adalah Ibu Profesor Haja Testi Aluran SH MJMJ. Nah, selamat siang Bapak Alfian. Sehat ya Pak, alhamdulillah. Ibu Esti, Selamat siang, alhamdulillah. Terima kasih. Oke pemirsa, sementara kami akan menanyakan kepada Kepala Bidang Kesbangpol Kota Batu, Bapak Alfian Hapni. Pak, apa tujuan digelarnya untuk sosialisasi pencegahan terorisme dan radikalisme di Kota Batu yang digelar di Jakarta ini seperti apa? Ya, terima kasih Pak. Tujuan kan melaksanakan sosialisasi pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Batu tahun 2020 ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta, terutama ke masyarakat, akan terhadap bahaya radikalisme dan terorisme, sehingga masyarakat secara cepat dapat melaporkan potensi adanya ancaman radikalisme yang ada di mereka, agar dapat segera diantisipasi dan dilakukan pengamanan. Mungkin ada target dan narasumber yang diundang oleh Kesbangpol. Untuk sosialisasi kali ini kami menghadirkan 3 narasumber, yaitu yang pertama Ibu Profesor Esti dari Ketua FKPT Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kedua ada Bapak Mayor Surya dari Pindad Korwil Batu. Kemudian yang ketiga Bapak Syarif Munif, adalah beliau merupakan ex-napiter dari ISIS. Oke, itu Pak ya, sementara narasumber yang bisa kami hadirkan di meja bundar yang sangat megah ini Ya, mungkin Ibu betul. ya, ngapunten. Langsung kami minta statement Bu atau masukan terkait sosialisasi pencegahan terorisme dan radikalisme. Mungkin yang diundangkan ini banyak dari lintas agama, organisasi. Mungkin seperti apa Bu Haja Esti nanti seperti jenengan sebagai narasumber kami, apa sih Bu dengan era digitalisasi saat ini terkait pencegahan terorisme dan radikalisme di Indonesia, terutama di Kota Batu, seperti apa? Monggo. Ya, pertama adalah kami mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bakesbang Kota Batu yang dalam hal ini ingin mengajak seluruh komponen masyarakat bersama-sama melakukan sinergi dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Karena kita tahu ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan seluruh komponen masyarakat. Karena mereka ini kelompok atau jaringan ini, mereka sekarang menggunakan media sosial untuk merekrut kader-kadernya. Nah, kita tahu di era keterbukaan informasi tidak mudah untuk bisa mengantisipasi tanpa mengikutsertakan masyarakat. Nah, oleh karena itu Kota Batu yang merupakan kota wisata di mana banyak sekali orang berdatangan kemari secara terbuka. Nah, masyarakatnya harus waspada bahwa selain menjadi tempat tujuan wisata, tempat ini juga bisa digunakan sebagai tempat mereka merekrut kader-kadernya. Nah, siapa yang harus mengantisipasi? Tidak bisa kemudian hanya pemerintah Batu, maka pelibatan masyarakat secara luas itu sangat dibutuhkan. Antisipasi kewaspadaan dari masyarakat terhadap kelompok-kelompok yang menggunakan hunian-hunian di Kota Batu ini menjadi tempat untuk bersemayamnya kelompok mereka. Tumbuh subur gitu. Tumbuh subur gitu ya, karena kita tahu ada villa yang disewakan secara bebas, kemudian
kemudian penyewaannya itu juga dilakukan melalui travel, tidak ada identitas yang mereka berikan gitu ya. Nah, kalau tidak ada kewaspadaan dari seluruh masyarakat di Batu, ini akan menjadi rawan kota wisata, kemudian sekaligus menjadi tempat merekrutnya kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi apresiasi untuk Babesbang Batu yang selalu mengadakan kegiatan ini, mengingatkan kepada masyarakat ini adalah bahaya yang tidak bisa diremehkan, harus diwaspadai. Begitu. Gini Bu, mohon izin. Iya. Kita menelisik di beberapa tahun yang lalu. Memang kota wisata Batu ini nyaman dan aman juga. Iya. Mungkin untuk bersembunyi atau merekrut sebuah organisasi yang dilarang oleh negara. Artinya Batu sudah terjadi sampai yang mantan sampai ada terjadi di Batu sendiri untuk untuk markas gembong mafia teroris ya waktu itu ya, dan sudah tertangkap dan sudah meninggal ya 2005. Nah ini sebuah program yang sangat bagus yang didukung oleh pemerintah semuanya dan stakeholder, bagaimana itu tidak akan bisa terjadi di Kota Batu. Seperti apa nantinya mungkin Ibu ini bisa menyampaikan lagi passionnya, terus fashionnya dia seperti apa, titik-titiknya, terus ciri-ciri khasnya dia merekrut itu harus bagaimana, yang harus diindus oleh aparat maupun pemerintah. Seperti apa Bu? Iya, jadi gini, kalau kita perhatikan Batu ini kan bukan tempat peristiwanya ya, tapi hanya mereka merekrutnya. Nah, jadi kalau kita tahu sekarang sebetulnya mudah mendeteksi keberadaan mereka itu. Misalkan dia adalah satu jaringan yang sifatnya eksklusif, dia tertutup, dia tidak mau bergaul dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Begitu juga kalau itu mereka melakukan kegiatannya juga tidak diketahui orang. Kemudian ada silih berganti ya, orang datang ke tempat itu tanpa punya identitas yang jelas. Jadi menurut saya ada kewenangan dari RT, RW, kepala desa untuk mengetahui siapa yang ada di tempat itu. Misalkan kalau hotel kan kita bisa ya minta KTP gitu kan jelas. Kalau dia tinggalnya di hotel itu identitasnya bisa diminta. Siapa dia, kapan, berapa lama di sini. Tapi kalau dia menyewa rumah, villa, kemudian ya kan disewanya dalam jangka waktu yang tidak pendek, nah itu harus diwaspadai. Tidak ada kejelasan identitas, ternyata dia bermukim di situ cukup lama. Nah ini warga harus bisa memahami itu. Jangan karena terbuka sebagai kota wisata lengah gitu ya, abe untuk hal-hal yang sifatnya mengetahui tentang identitas dari siapa penyewanya. Siap Ibu. Sebelum kita akhiri Bu, nanti Ibu closing dulu penutupannya katakan seperti apa. Mungkin juga penting ya bagi pemerintah Kota Batu dan seluruh pejabat aparat stakeholder, peran masyarakat terutama ini bagaimana ada tamu yang menginap dan sebagainya, ini harus betul-betul sakti Bu. Ya. Harus betul dikontrol seperti itu Bu. Karena di era digitalisasi ini semua serba online dan sebagainya, ini juga sangat cepat membantu orang berbuat negatif ini seperti itu. Seperti apa Bu untuk closing terakhir, harapan dari Ibu sendiri juga kepada masyarakat yang bisa disampaikan secara luas masalah pencegahan dan terorisme dan negatifisme. Ya, tidak hanya untuk pemerintah Kota Batu, tetapi juga untuk seluruh wilayah di Indonesia. Keterlibatan masyarakat itu sangat penting di dalam mengantisipasi pencegahan radikalisme dan terorisme. Melalui apa? Melalui kewaspadaan tentang siapa yang berada di dekat kita. Jadi identitas dari orang-orang baru yang masuk di wilayah tempat itu harus bisa diketahui oleh warga masyarakat. Saya kira sekali lagi peranan dari warga masyarakat, organisasi-organisasi pemuda, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, saya kira memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah tumbuhnya
paham radikalisme di tengah masyarakat kita. Oke, siap. Matur nuwun, terima kasih waktunya. Ibu. Sama-sama. Sementara kami siapkan seperti itu untuk pemirsa, yang mana dalam acara kegiatan sosialisasi pencegahan terorisme dan radikalisme di Kota Batu ini, semoga apa yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol Kota Batu yang diwakili oleh Bapak Alfian Fani, karena kepalanya masih, Bapak Kepala Dinasnya masih ada tugas yang penting, nggak bisa ditinggal, diwakili oleh beliau Pak Fani dan Ibu Haja Hesti Arbulan, matur nuwun waktunya. Ini sangat penting sekali yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat seluruh Indonesia, bahkan terutama di Kota Batu. Semoga bermanfaat dan hati-hati dengan kegiatan-kegiatan yang akan mendidik ke jalur yang tidak benar dan negatif ke Kota Batu. Terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.